Solo mom itu adalah Perempuan kuat yang berjuang sendirian tanpa pasangannya membesarkan anak, baik itu secara fisik, materi, maupun emosionalnya si anak. harus bisa mandiri, berdaya, dan tidak tergantung sama finansial dari orang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Halo, nama saya Bertin Tiara Sariwulan. Saya Nanda Ismail, 47 tahun, saat ini bekerja sebagai konsultan di bidang lingkungan keberlanjutan, khususnya untuk kebun kelapa sawit. Saya profesinya adalah sebagai guru IPS di sebuah SMP swasta di Jakarta Pusat. Saya sudah menjanda 3 tahun. Sudah 17 tahun menjadi solo mom. Saya lebih suka menyebutnya solo karena tidak ada support dari siapapun, hanya dukungan keluarga dan Tuhan. Untuk ibu tunggal yang ada di sana, Entah menyebutnya solo mom, single mom, ibu tunggal, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, semangat cari uang, semangat untuk menghidupi anak, jangan putus asa. fokus. Mau apa di hidup? Kalau fokusnya adalah membesarkan anak, maka fokuslah akan hal itu. Dan jika punya masalah, jangan selesaikan sendiri, tapi curhat atau minta bantuan yang lebih profesional. Karena ketika kita fokus, itu kayak pakai kacamata kuda. Nggak tahu kiri kanan gitu ya, nggak kelihatan lah hal-hal lain gitu. Selain, oke, mau membesarkan anak. Harusnya gimana membesarkan anak? A, B, C, D. Fokus. Jangan mendengarkan omongan orang, apalagi mendengarkan pikiran-pikiran buruk tentang diri sendiri. Mulai dari ketok palu itu saya udah mulai di teman-teman saya laki-laki yang lainnya, itu pun juga menganggap janda itu gampangan. Sampai kemarin ada yang bilang, udah kenalin sama saudara saya nih, ada di Amerika gitu, tapi udah tua, nggak apa-apa lah, dia kaya ini gitu. Saya pikir lah, buat apa? Ngapain? Saya baru cerai, masih istilahnya masih healing ya, proses trauma itu kan masih berjalan ya. Kok disuruh cepet-cepet kawin? Alasannya, ya daripada lu ngumet cari duit gitu kan, udah nggak apa-apa, kawin lagi aja gitu sama orang lain gitu. Itu bukan jawaban buat saya. Itu bukan solusi, karena belum tentu dengan perkawinan saya yang kedua, saya akan lebih baik. Pada saat awal saya menjanda, saat itu saya usia 32. Kalau nggak salah hitung lagi, udah terlalu lama. Lingkungan bekerja itu lebih banyak menyindir sebetulnya. Tapi saya bisa membalikkan sindiran itu dengan sangat lugas gitu ya. Saya bisa jawab bahwa ya saya janda, tapi saya nggak ganggu suami kamu. Ya saya janda, tapi saya tahu bagaimana menghargai diri saya sendiri. Nah, sebetulnya kembali lagi sih ke persepsi orang-orang dan bagaimana mereka menilai sosok si jandanya ini. Karena Mereka tuh hanya melihat dari mata mereka sendiri, tapi mereka tidak tahu kenyataan yang aslinya seperti apa. mau nggak mau memang harus diakui janda yang cerai mati istilahnya itu dianggap jauh lebih baik atau terhormat daripada janda yang bercerai. Karena menurut masyarakat, janda yang bercerai itu selalu adalah di posisi yang perempuannya yang salah. Kembali lagi, kata janda itu adalah kata yang netral sebetulnya. Dia kata benda, sama sekali tidak melekat pada perkataan apapun. Itu adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh patriarki. Jadi janda sendiri itu sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menilainya. Banyak sekali, tapi tentu saja seperti ibu-ibu single mom lain di luar sana, baik itu yang bercerai maupun yang ditinggal pasangannya karena meninggal, lebih kepada pembagian peran
sebetulnya. Peran dalam arti adalah yang satu menjaga bagaimana anak-anak dan rumah, yang satu ini soal ekonomi. Tapi kembali lagi, kalau mau melihat kepada keluarga yang utuh dan baik-baik saja gitu ya, memang jadi lebih berat karena tidak ada teman berbagi. Baik itu ketika harus mengasuh anak, masalah kedisiplinan, sekolah, pembiayaan gitu. Dan tidak ada teman untuk curhat istilahnya gitu ya. Beban terberat adalah ketika harus membagi waktu sebetulnya Mbak. Antara bagaimana mencari rezeki dengan memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak, baik itu secara emosional maupun secara kehadiran fisik. Karena terus terang ada beberapa hal yang akhirnya saya miss tentang pertumbuhan anak-anak. Seiring dengan pertumbuhannya mereka, saya juga melihat bahwa ternyata pada saat mereka kecil, saya kurang berkomunikasi dari hati ke hati. Saya baru sadar bahwa waktu itu sebagai solo mom, saya terlalu sibuk memikirkan apakah saya mampu membesarkan mereka. Kedua, saya terlalu sibuk memikirkan pekerjaan. Ketiga, saya seperti kehabisan energi ketika sudah sampai di rumah dan bertemu dengan mereka. Tapi kalau kemudian melihat beberapa contoh rumah tangga yang lain yang utuh tapi pasangannya tidak hadir, maka semua menjadi sama aja. Ibu itu adalah semua perempuan yang punya hati untuk membesarkan anak, baik itu anak biologis maupun anak yang diangkat atau diasuh dengan bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Buat saya, karena saya seorang guru ya, ibu adalah perempuan yang bisa mendidik atau mengajarkan bagaimana cara bersikap untuk menjadikannya manusia baru yang mampu hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan memandang hidup lebih positif. Itu ibu untuk saya. Belum, karena saya masih harus banyak belajar untuk menerima keadaan saya yang sekarang menjadi seorang janda. Tolak ukur keberhasilan ada pada pertama tentu anak-anak saya, kemudian yang kedua dari lingkungan yang tahu siapa saya dan bagaimana anak-anak saya. Tapi hingga saat ini yang berani saya katakan adalah saya masih berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Tapi puji Tuhan, sejauh ini anak-anak saya tidak bermasalah dan tidak memberikan masalah atau tambahan masalah baru untuk saya yang memang sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik dan mencoba menjadi ibu yang terbaik untuk mereka.